Halo sahabat Kompas.com, kita balik lagi di Sporty seputar olahraga terkini. Kita lagi memasuki masa genting nih di Piala Asia 2023, di mana Garuda akan menghadapi raja terakhir Jepang di grup D. Jadi kondisi klasemen adalah Irak sekarang 6 poin, ada Jepang 3 poin bersama dengan Indonesia, dan Vietnam sudah tersingkir pulang kampung mereka balik. Bersama saya sekarang kembali lagi ada Feril Denis dan Ervan Yudi dari Kompas.com. Gimana guys? Baik, baik, Baik Van, baik, aman Van? aman bang. Kok Evan lepas tegang Van? nih. Kenapa Van? Hah? Kan... Cuacanya lagi mendukung Oh iya, iya. berhunus-hunusan, Iya, mendung-mendung benar. tipis. Benar cuaca ya, lagi hujan tapi menaungi kita, Semangat lah, menemani di sepanjang semangat buat Piala Indonesia. Asia ini ya Van Denis. Kita Yap. udah melewati dua pertandingan. Pertama Garuda memang harus kalah 1-3 dari Irak. Kita di sini sempat bikin preview, sempat prediksi ya, mengharapkan hasil imbang. Tapi ya apa boleh buat, emang Irak masih lebih kuat. Tapi kejutan, bukan kejutan sih, tapi permainan kita jauh lebih bagus ketika menghadapi Vietnam. Gimana Denis melihat Garuda sejauh ini? Waktu lawan Vietnam memang jauh lebih bagus karena kita punya keberanian untuk menekan mereka. Ya. Dan tapi yang harus perlu kita sadar diri lagi untuk timnas adalah bagaimana mereka gagal mengkonversi beberapa peluang ya. Dan Hmm. itu sangat disayangkan ya. Jadi kalau itu berhasil, kemenangan Indonesia itu bukan karena keberuntungan dari penalti, tapi memang karena skema. Jadi Oke. sangat disayangkan aja. Kita mungkin bisa 2 atau 3 gol kemarin. Karena Vietnam juga eh, mengalami tekanan yang hebat dari permainan kita, lalu dari supporter kita. Karena gue dapat info stadion waktu kemarin itu kecil dan kebanyakan supporter Indonesia kayak Hmm. gitu. Nah, untuk Ah. lawan Jepang nanti eh, hal yang semacam kayak kemarin tidak boleh diulangi lah, lebih klinis lagi, Hmm. lebih bisa memanfaatkan peluang karena kita pasti tahu lawan Jepang nggak semudah itu dapat peluang ya. Jadi gue mengharapkan malah kejutan di lini depan. Kalau bisa mungkin nggak strike lagi yang di depan, Hmm. mungkin yang tipe finisher. Tapi Hmm. ngelihat juga permainan ya, kalau susah untuk melepaskan umpan ke kotak penalti ya mungkin strike bisa dimainkan lagi. Ya. Nah, dan gue mengharapkan sih yang paling penting adalah kiper Jepang tuh main lagi, Ji. Karena kalau gue lihat Si Suzuki Suzuka itu. ya, itu Suzuki, Ah. dia itu kiper main di Belgia, lahir di Amerika. Kalau gue lihat dia dari di turnamen ini emang kacau banget ya, kebobolannya Ya. Jepang tuh, nah blundernya dia. Dan kita juga perlu mengeksploitasi sisi kanan pertahanan Jepang karena Hmm. kalau kita lihat secara detail, gol terjadi dari sisi itu. Hmm. Berarti Hmm. kalau kita berarti di lini serangnya si Marcelino mungkin ya, sisi Marcelino kanan ya. pertahanan Jepang ya. Heeh. Ya. Dan kita total udah 15 kali ketemu. Hmm. Terakhir di tahun 81 kita Dap- bisa menang. Ya. 81 kita menang. 2 gol di Bung Karno. Waktu itu Bambang Nurdiansa dan eh, Ya. Betty Tutuarima kayak gitu. Ya. Tapi Friendly si ya. Sintayong punya pengalaman sih lawan Jepang Hmm. waktu di turnamen sepak bola Asia Timur ya, Oke. 2017. Saat itu menang 4-1 dan Korsel jadi juara. Hmm. Itu aja sih yang bisa gue sajiin. Yang Hmm. penting ya jangan jangan terlalu goreng-goreng karena peluang sekecil apapun udah tendang aja apapun hasilnya menurut gua ya. Ya. Karena kalau kita udah bisa menang ancaman, kita udah bisa menguasai pertandingan sih menurut gua kayak gitu. Iya, iya. Emang apa ya, nggak mudah ketemu tim Benar. rekor turnamen ya, 4 kali gelar juara dengan tim peringkat tertinggi. Van, kalau melihat penampilan Garuda sejauh ini, Van, kalau tadi Dennis nyorotin lini depan ya, yang harus ditingkatkan. Tapi kalau menurut Ervan, Hmm. pemain yang paling menarik perhatian Ervan sejauh ini siapa, Van? Dari dua laga, Mas. Dari dua Ya. laga, kalau dari Indonesia sih, yang pertama jelas Marcelino. Dia cetak gol waktu Irak dan waktu lawan Vietnam juga main bagus. Hmm. Ivar juga bermain bagus sebagai holding di tengah. Dan yang mengejutkan adalah kemarin Sandy Walsh.
Sandy Walsh debut di Piala Asia. Di luar posisinya dia main di bagian dari 3 back di sebelah kanan. Uh, Beberapa kali interceptnya bagus, satu sundulan Stefan krusial waktu ada tendangan bebas. Itu sih beberapa pemain yang mencolok dari 2 laga kemarin. Tapi yang jelas seperti yang Mas Susi bilang tadi, ada peningkatan waktu lawan Irak. Terlihat sekali ada pressure di sana, belum main jalannya. Kemudian waktu lawan Vietnam lebih baik, bermain lebih baik, meski belum bisa dikatakan sempurna gitu. Khususnya di babak pertama lawan Vietnam itu main bagus. Jadi sepak bola yang diinginkan STY, nggak cuma buang bola dari belakang ke depan atau ke sayap, jadi berani menguasain bola gitu. Ya. Kalau kekurangannya sih seperti tadi sempat disinggung Bang Dennis, ada beberapa momen seharusnya pemain kita bisa kill the game. Salah satunya Marcelino waktu dapat peluang dari kanan. Harusnya itu gol. Kemudian yang kedua waktu kiper kita maju. Itu harusnya bisa kill the game di situ. Artinya lawan Jepang nanti, Jepang di segala sektor di atas kita. Mau bagaimanapun dia pasti lebih unggul. Jadi peluang-peluang kayak gitu tuh harus benar-benar dimanfaatin, karena nggak bisa datang 2 kali. Jadi ketika dapat momen harus dimanfaatin kayak gitu sih. Dan fokus di belakang, harus kembali fokus di belakang. Ya betul. Kalau ngomongin pemain depan ini, kita lihat kan dari skuad 26 ini kan match squad itu cuman bisa daftarin 23 ya. Jadi 2 nama yang sejauh ini belum nggak didaftarin Coach Shin adalah, pertama adalah Ramadan Sananta, dan kemudian ada Dendi Sulistiawan ya. Bahkan pada pertandingan lawan Vietnam kemarin, Dimas Derajat juga nggak didaftarin itu. Kalau kata Bola Sport sih mereka ngubungin Coach Nova ya, Nova Arianto, kabarnya Sananta kondisinya masih belum fit tapi udah membaik gitu. Kalau kita kondisinya gini gimana nih jadinya nih untuk lini depan? Kalau lini depan gua pikir coba Dimas ya. Tapi pasti STY punya hitungan apakah bisa kita untuk masuk dari sektor sayap sehingga Dimas bisa jadi finisher. Nah, itu maksud gua, tergantung analisanya STY apakah butuh yang targetnya seperti itu atau tetap Struik dan Egy kalau menurut gua sih. Karena ntar bisa ganti-gantian Egy yang jemput bola. Egy, tapi pertandingan kemarin gimana nih? Kurang kelihatan dia. Tapi Egy kan salut dengan ininya ya, keeping bolanya itu dia kan. Walaupun memang kecepatannya kurang ya. Makanya sih sebenarnya perlu sih sayap-sayap cepat itu ya. Mungkin si Yakob juga harus bisa maksimal. Pokoknya semua pemain harus bisa maksimal sih untuk demi capai target ya. Karena target kita bukan ngalahin Vietnam, target kita lolos ke 16 besar. Yang seperti diaminkan oleh Pak Marji kemarin kan, targetnya adalah 4 poin. Kayak gitu. 4 poin. Jadi 1 poin ini datang lawan Jepang ya. Gimana ya? Tadi kita kan nggak nyangka nih ya. Maksudnya kita kan kira Irak itu bisa ya kita dapat 1 poin. Ternyata Jepang aja nggak bisa nih. Ini artinya grup ini ada kejutan dong ya? Ya kejutan banget sih. Dan gua kayaknya mikir bisa jadi malah yang 3 besarnya. 3 besarnya mungkin Jepang, kalau ngarap nggak itu? Jepang ngarap, nggak tahu. Jepang ya. Gimana Van? Bisa nggak Van? Iya, benar sih. Karena ternyata grup B itu tricky ya. Irak mengubah segalanya, kemenangan Irak atau Jepang itu mengubah prediksi. Jadi secara mengejutkan Irak bisa ambil poin penuh di Jepang, dan sekarang situasinya berbalik, Jepang yang tertekan. Jepang sekarang pilihannya 2. Mereka all out lawan Indonesia atau menghemat tenaga. Karena kalau Jepang jadi runner up, kemungkinan akan ada ketemu tim kuat di 16 besar. Kemungkinan itu Korsel kayaknya ya. Ya, kalau Korsel jadi juara grup di sebelah. Nah, itu kan sekarang tekanannya ada di Jepang. Mereka bisa memilih all out di Indonesia untuk mengejar kemenangan, atau menghemat tenaga karena di 16 besar mereka baru ketemu tim kuat kayak gitu kan. Nah, ini jadi celah buat Indonesia sih sebenarnya kalau bisa memanfaatkan, karena tekanannya berbalik ada di Jepang, dan Indonesia benar sekarang fokusnya adalah untuk lolos untuk sejarah kali pertama lolos 16 besar. Peluangnya ada, tapi itu tadi harus bermain cermat, harus bermain pandai sih di lapangan. Nggak boleh bikin kesalahan nggak penting gitu. Gue lebih suka Hafner kalau bikin kesalahan, maksudnya bikin pelanggaran ya. Dia kan jarang di depan kotak penalti, di tengah lapangan itu lebih cerdas dia untuk membuat keputusan melakukan kesalahan. Jadi menurut gue pemain lain harus mengikuti itu gitu loh.
jangan melihat nama besar Jepang panik akhirnya ya Ya. serampangan mainnya gitu. Ya, Ini itu sih duel gelandang Premier sepakat. League ya nanti ya. Si Wataru Endo sama Justin Hubner ya Bener. di tengah ya. Liverpool Premier sama Premier Wolves. League 2 Uji. Premier League 2 ya, belum selesai. Premier League Premier 2. League 2. Cuman yang menarik tadi Dennis sudah bilang ya rekor pertemuan ya. Ternyata kita udah lama banget nggak ketemu Jepang. Terakhir itu tercatat di sini adalah tadi Dennis bilang kita menang yang Februari 81 ya. Itu Iya. friendly ya di GBK ini ya. Terus terakhir adalah pada Mei dan Juni 1989 itu kualifikasi Piala Dunia 1990 ronde 1. Ketika itu di Jakarta kita nahan mereka 0-0 tapi habis itu di Hiroshima kita kalah 0-5. Emang sejauh ini gue kira lebih lebih apa ya, nggak selama itu loh kita ketemu Jepang. Ternyata memang kekuatannya ya sejauh ini kita dipisahkan sama ranking FIFA juga ya. Itu juga menjadi suatu catatan mungkin kenapa kita nggak bermain lawan mereka. Tapi Thailand kemarin sebelum turnamen ya kalah 0-6 ya kalau nggak salah Evan ya. 05. 0-5 ya. Iya. Iya. Itu aja pakai tim kedua kan ya, tim cadangan ya. Pemain-pemain Eropa belum pada datang ya kecuali Minamino waktu itu ya. Gimana nih Van nanti Van? Apalagi Ervan tadi nulis kayaknya katanya Mitoma udah balik. Mitoma Tambah Mitoma udah berlatih, gimana ini? udah berlatih tapi dia nggak ikut simulasi game. Kata Hmm, Sponici sih gitu, udah mulai berlatih tapi belum ikut simulasi game. Belum ketahuan juga. Sebenarnya tanpa Mitoma pun Jepang udah beda jelas gitu. Sore itu saya kan udah beda jelas. Apalagi kemarin waktu lawan Irak sih Minamino bagus. Dan tapi di lain sisi bukan berarti Jepang nggak bisa dikalahkan gitu. Irak ya, sudah Benar. menunjukkan itu. ya, itu Eh, itu sih apa di segala sektor ya bisa dibilang di atas kita cuma ya. di Kecuali lain kiper sisi ya Pan. itu bukan Kecuali berarti kiper. Kecuali kiper. Kecuali kiper kiper Suzuki. semoga sih Suzuki Harga kerasukan tua dia Onana main lagi lagi. gitu. Iya, kerasukan Onana lagi kan ada peluang gitu. Tapi Cuma tadi ngomongin pemain Eropa, kita juga punya pemain Eropa. Maksud gua mental Eropanya itu harus bisa disalurkan ke pemain kita sih sebenarnya. Ya, ya. Jadi jangan inferior sih menurut gua. Itu yang benar. kita dari pemain Eropa. Ya, melawan tanpa rasa takut gitu sih. Kalau boleh saya bilang harus jangan inferior dan merasa di bawah. Harus ketika masuk lapangan ya harus melawan Jepang tanpa rasa takut. Ya. Kalau Dan yang lawan menang, Vietnam kita bisa nih main pressing nih lawan rival ya dari region. Tapi bisa nggak nih lawan Jepang yang tengahnya ada Mitoma, ada Ritsu Doan, ada Endo. Mau kita gua main pressing lagi apa bertahan dengan baik aja kayak yang lu bilang pada lawan Irak nih? bertahan dengan baik. Tapi pasti saya udah bisa ngitung lah pilihan dia apa nanti kan. Kalau menurut gue ya bertahan dengan baik, lalu mengandalkan counter attack. Kalau menurut gue sih, karena lebih lebih bagus dengan cara begitu ya. Setidaknya 0-0 aja kita udah lolos kan, Iya. itu. Gak usah ngarapin kemenangan. Yang penting apa ya bertahan dengan baik, jangan melakukan kesalahan. Mental Eropa juga harus bisa ditularkan ke pemain-pemain kita. Ya. Lalu supporter, nah ini yang paling penting, supporter ini harus bisa memerahkan lagi stadion nanti. Karena gue lihat gila banget sih supporter kita kemarin. Yang Dan kemarin. tapi kemarin tuh besok seharusnya bisa main di stadion kecil lagi ya. Karena kayak kemarin tuh lawan Vietnam katanya siapa yang misalnya orang di sana itu ngomong teriak, di sini masih bisa denger saking kecilnya kayak gitu. Jadi Oh gitu, ujung. ngaruh banget kalau menurut gue sih dengan ambience-nya di stadion sih. Kalau Altu Mama gimana Nis? Lu kemarin ke sana? Ya. Hmm? Sempat kayaknya ya. Tempat ya. Itu gede juga sih Altuman. Itu gede ya. Education City kayaknya agak kecil deh. Education City. Education City ya itu venue-nya Ya. Irak Jepang kemarin ya. Tapi kita akan main Kalau di kata Evan stadion pendidikan di Wamena. Education City. Anjir, Itu di kan Wamena. udah kayak di Bogota, di Kolombia sana. Mirip-mirip. Jadi kita main di Altu Mama sementara Irak Vietnam pada saat bersamaan main di Jasim bin Hamad. Jadi dua ini udah nggak ada ini ya nggak ada pengaruh ya Irak Vietnam ya.
Irak udah pasti pemuncak grup, Vietnam udah pasti pulang kampung balik mereka ke Hanoi. Vietnam bisa nggak sih kalau 3 poin? Kenapa? Vietnam bisa nggak kalau 3 poin besok? Nggak bisa karena head to head yang dihitung. Head to head menang. Oh, Iya, Indonesia Menang ya. Indonesia. head to head mereka udah Hmm. kalah sama Jepang sama Indonesia. Mereka udah nggak bisa lagi. Irak juga udah Nggak tahu pasti. Irak nggak mau ketemu Korsel gitu. Kenapa? Nggak tahu Irak nggak mau ketemu Korsel. Mereka nggak bisa turun Irak. Irak kan udah Oh, yang menang satu Head to lawan head-nya menang. Jepang sama lawan Jepang Indonesia. Jadi mereka udah pasti pemuncak. juara grup. Jepang ini yang jadi ini nih kita bisa mengungguli Jepang. Tapi ya gitu sih maksud gua nggak usah terlalu ini ya apa namanya. Emang kemenangan lawan Vietnam oke bagus itu diakui. Tapi Jepang kan udah bener-bener di dimensi lain gitu. Jadi jangan kita lagi euforia oke tapi tetap sadar diri kan ya Nis terhadap kemampuan timnas juga gitu loh. Dan sadar diri targetnya belum tercapai 4 poin. Itu aja. Iya kan? Iya. Iya. Cuman Kalaupun gagal nanti ya berarti emang STI nggak bisa memenuhi target gitu aja. target yang dia tetapin sendiri padahal ya. Iya, iya ditetapin Iya. sendiri. Dan Erick Thohir kan bilang evaluasinya juga Piala Asia U23 juga kan. Ya lah sih. Oh gitu. Jadi bukan di sini ya. Iya, enggak termasuk yang di sini, Ji. Oh di sini juga. Nah, menurut Hmm. gua sih ya nggak ini ya, kan banyak perdebatan nih soal Hmm. STY juga. Menurut gua dengan apa yang dia lakukan, dia keberaniannya tinggi ya. Dia masang pemain-pemain muda, pemain-pemain debutan, dia cadangin Mark Klok dan Ricky Kambuaya, pemain-pemain senior yang tentunya juga butuh man management yang bagus. Terus dia berani, ini loh gamblingnya dia loh, yang gua suka. Dia masang Ivar di tengah, dia masang si Justin di tengah, Rafael juga leading the line dalam pertandingan lawan Irak, lawan Vietnam. Jadi ya ada kreditnya di sini. Cuman kan emang kita tahu keterbatasan tim ini karena kita bisa lihat lah ini tim paling muda, tim dengan peringkat ranking FIFA kedua terendah menghadapi tim dengan peringkat tertinggi di turnamen. Nah, langsung aja kita bicarakan nih, Van. Realistisnya gimana, Van? Apa yang bisa kita dapat dari pertandingan? Kalau lawan Jepang ya. Kalau secara realistis sih, ambil situasi terburuk kita kalah. Kita kalah. Hmm, Tapi kalau menurut saya jangan sampai lebih dari margin 2 gol. Ataupun ya, kalau kita kalah, kita bisa cetak gol balasan. Itu akan sangat penting nanti di penentuan peringkat 3 terbaik. ya. Jadi jangan sampai kalah telak, ataupun kalau kita kalah bisa cetak gol balasan, at least satu lah gitu. Jadi situasi terburuknya kan kayak gitu. Jadi nanti ini bisa jadi bekal nanti di penentuan peringkat 3 terbaik. Sekarang satu-satunya jalur lah di atas kertas ya peringkat 3 terbaik gitu untuk lolos ke 16 besar. Karena Iya, masih ada beberapa saingannya sih yang untuk di peringkat uh, 3 terbaik. iya. Ada Kita Bahrain, Suriah, Tajikistan, Palestina, Oman. Dan kalau untuk sementara kan Indonesia di peringkat 2, di peringkat 3 terbaik. hmm, Di bawahnya Bahrain, Suriah 1 poin dan Tajikistan 1 poin. Jadi nanti harapannya sih tim-tim pesaing Indonesia tidak meraih hasil yang bagus nanti di pertandingan iya. terakhir. Jadi Ini adalah gitu. klasemen peringkat 3 terbaik per hari Minggu ya saat kita rekaman ini ya. Jadi semoga memang kita diuntungkan dengan hasil-hasil yang ada bahkan sebelum Garuda bertanding bisa saja kita dipastikan tempat sebelum Garuda bertanding. Tapi saat kita rekaman kita belum tahu ini. Nah, mungkin dari Dennis siapa kira-kira pemain yang akan berperan penting dalam laga nanti nih? Back lagi nih kayaknya nih ya. Berperan penting Jordi Amat kayaknya. Dan Dia itu oke dia sekaligus kemarin oke. Nah, Hmm, tapi kan kapasitas kondisi. Jordi ini harus dibuktikan lagi ke lawan Jepang. Kemarin Irak kan amburadul ya. Hmm, Kita bisa bilang itu amburadul Jordi Amat. Kalau ya. Vietnam bagus. Semoga peaknya, puncaknya di Hmm, Jepang. Kalau menurut gua. Dan buktikan kapasitas dia bahwa dia punya pengalaman di Spanyol, ketemu Messi, ketemu Ronaldo. Masa sekelas Jepang dia mau bikin blunder kan? Jangan sampai. Kayak gitu. iya. Lalu tadi yang Virgi bilang proses Sintayong bisa berani mainkan Ya. muda, bla 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 bla. Itu juga pernah dilakukan oleh pelatih-pelatih lokal kita sih. Hmm, Masalahnya targetnya tercapai enggak? Itu hmm, kalau menurut gua. Jadi jangan kita terbuai dengan prosesnya tapi hasilnya nggak pernah tercapai kalau menurut gua ya. hmm, Jadi ya. perlu juga ada evaluasi ketika misalnya gagal mencapai target. Tapi gua harapkan
bisa mencapai target sekalipun lewat jalur 3 terbaik sih, Ya, kayak gitu. ya. Nah, man of the match Jordi Amat sih menurut gua. Jordi Amat. Kalau Evan Karena gimana, dia Van? udah berdarah-darah di bawah sama di atas. Iya, kasihan dia. Gimana, Van? Kalau Evan? Elkan main lagi apa Eh, line up bertahan kita udah cukup bagus seperti ketika menghadapi Vietnam, Van? eh, Kalau kemarin sih lawan Vietnam mungkin udah bagus sih, komposisi tiga pemain belakang saya di posisi kanan, tengah Jordi dan Justin di sebelah kiri. Tapi kalau lawan Jepang, Jepang kan timnya taktikal banget tuh ya. Kalau masang dua gelandang tengah Ivar sama Marcelo mungkin sangat beresiko karena Marcelo kan lebih menyerang. Ya. Iya. Bisa saja Justin dikembalikan ke gelandang bertahan dan di sebelah kiri itu ada diinisialkan Baget Hmm. kayak itu. Kalau mungkin pemain yang bisa menciptakan perbedaan kayak tadi karena Jepang taktikal banget, ada kemungkinan main position, kecepatan Jakob Sayuri sangat berguna. Marcel juga, dan satu lagi yang mungkin bisa menjadi senjata saat situasi buntu adalah lemparan ke dalam Pratama Arhan. Ya, itu baru mau Jangan gue bahas dilupakan tuh. ini. Ya. Paling Ya, kipernya dalam gemeteran tadi situasi kan Dennis udah bilang ya, kiper itu mereka. ya, benar. Iya. Mungkin sih bisa memakan bola mati termasuk situasi lemparan ke dalam oleh Arhan bisa jadi peluang. Apalagi kalau di kotak penalti ada Elkan Baget. Itu. Ya. By the way, ini ada teman-temannya Arhan nggak ya di Liga Jepang? Ada Udah si dia. Maikuma, dia main di Cerezo. Ada Kaisu Sano, dia main di Kashima Berarti Antlers, sama Mayu Hosoya penyerangnya main di Kashiwa Reysol. 1, 2, 3, 4, 5 sama 2 kiper cadangan. 5 doang dari liga Iya, lokal, sisanya cukup ya. Eropa semua nih. Tomiyasu. sepakat sama Ervan sih. Arhan kayaknya perlu Ya, lebih fight lagi ya lemparan ya ke gue dalamnya. bilang kalau kipernya kayak itu tadi gemeteran kayak lu bilang dikasih Yon, lemparan ke dalam bisa gelagapan dia bener, apalagi kalau ada Bagot di sini di sana ini. di Tapi Martinez mungkin aja nggak loh. dia main ya? Keren. Hmm? Gua nggak ragu dia main. 2 pertandingan kemarin sih main ya, nggak tahu sekarang nih. Yang lain emang ada satu kiper lebih senior mereka, Daiwa Maekawa, tapi dia baru 1 cap, sementara si Zion ini 6 cap. Ada satu lagi kiper Taishi Nozawa itu belum debut malah bagi Jepang. Jadi untuk tim yang diunggulkan mereka di bawah gawang emang minim pengalaman ya. Zion Suzuki paling senior dengan 6 caps doang. Ya, intinya buat kita sih ngelewatin barisan belakang itu tadi sih. Ya udah Nah, langsung aja kita bahas ini prediksi skor nih. Berapa nih? siapa duluan nih? Lu lah. Oh gua Iya, 0-0 aja lah. Gua dah, 0-0. realistis. Lolos dong ya. Clean sheet kedua lagi. Jadi Anando Ari yang ngelewatin jumlah clean sheetnya Hendro Kartiko di Fernando Piala Ari kayaknya pasti tumpuan tuh Run ya. besok. Iya Kayak kasihan yang dalam. pas free kick dia nahan free kick Van Tuan Waduh, nggak salah yang menit akhir ya, Iya. gila ya. Uh, Ngeri itu kelas. Oke, 0-0 artinya kita berharap ada clean sheet lagi dari Dennis. Kalau Ervan gimana, Van? kalah Van, kalah. Realistis sih 2-0 atau 2-0 3. Berharap sih bisa nahan imbang berapapun skornya. Cuma kalau melihat Jepang ya 2-0 lah buat Jepang atau 3-1 Indonesia. 3-1 buat Jepang. Kayak Irak Kalau aja. kalah mendingan 3-1 Van. Iya, berharap sih kalah tapi kita bisa mencetak gol karena kan nanti sangat penting buat peringkat 3. Berharap sih ya 2-1 buat Jepang lah. 2-1. Iya, 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 bener. Dengan pertahanan yang mereka ya lawan Vietnam mereka bisa dibobol 2 kali, walaupun emang kita harus mengakui golnya keren-keren sih Vietnam, tapi mereka tetap aja kebobolan 2 walaupun mencetak 4 ya. Gue mungkin lebih sama kayak Ervan ya, kayak gue pingin lihat kita mencetak gol lawan Jepang gitu, walaupun kalah nggak apa-apa, tapi kita kalahnya dengan ini terhormat, kalah dengan bermain menyerang, nggak hanya bertahan dan merepotkan lini belakang mereka. Oke, jadi Yang penting kalah bisa lolos di ya itu dia, itu. nggak apa-apa kalah tapi lolos peringkat 3 Lolos. terbaik, itu dia mengharapannya kan.
Ya kita sih semua tentu berharap begitu ya. Jadi Dennis walaupun kalah tapi tetap lolos, tapi harapannya adalah seri 0-0. Ervan walaupun kalah 0-2 atau 1-3, tapi tentu kita semua berharap agar Garuda, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan akan bisa melanjutkan langkah mereka di Piala Asia kali ini. Dan kalau bisa ini akan jadi kali pertama kita melewati fase grup sepanjang partisipasi di Piala Asia sejak 1996. Terima kasih banyak sahabat kompas.com atas waktunya, atas atensinya. Tuliskan prediksi Anda dan komentar Anda jelang pertandingan lawan raja terakhir Asia ini. Terima kasih dan sampai kita bertemu di Sporty berikutnya.